Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widatan Salsabil dengan NIM 248620600023. Jadi, hari ini apa sih yang kita bahas? Hari ini kita akan membahas mengenai materi prinsip geografi, yang dimana apa sih arti geografi itu? Secara garis besar, pengertian prinsip geografi ialah suatu gejala dan fakta yang tersebar tak merata di permukaan bumi seperti bentangan alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Lalu, kita akan masuk ke dalam macam-macam prinsip geografi secara teori. Yang pertama itu ada prinsip penyebaran distribusi, ialah prinsip yang pertama, yakni persebaran tentang bentangan alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata, yang menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Lalu di sini ada contohnya, yaitu contoh fisiknya ada persebaran flora dan fauna dan juga persebaran gunung berapi. Selanjutnya ada contoh sosial, yang dimana di sini ada persebaran penduduk, yaitu penduduk yang beragam suku budaya serta agama yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua ada prinsip interrelasi, ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Nah, di sini ada contoh sosial dengan sosial, hubungan fisik dan fisik, lalu ada hubungan fisik dan sosial yang dimana antara manusia dengan lingkungan alam. Lalu selanjutnya yang ketiga ada prinsip deskripsi atau penjabaran. Untuk menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi dengan melalui tulisan-tulisan tabel, gambar maupun grafik. Prinsip deskripsi berguna untuk memberikan gambaran atau pemaparan yang lebih lengkap tentang fenomena dan masalah yang dipelajarinya. Nah, di sini ada contohnya, yaitu seperti data persebaran sebuah kota, lalu dideskripsikan banjir di sebuah kota, dan yang ketiga di sini ada data-data grafik yang ada di sebuah kota. Selanjutnya, prinsip kronologi merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari, yaitu prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Prinsip kronologi menganalisa suatu wilayah atau daerah berdasarkan dari ketiga prinsip sebelumnya. Nah, di sini contohnya yaitu ada penduduk di daerah pesisir pantai yang lebih banyak bermata pencaharian sebagai nelayan karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ikan dari laut. Nah guys, masuk ke materi 2 nih. Di sini ada fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada fenomena pada lapisan atmosfer. Dalam lapisan atmosfer terdapat beberapa lapisan udara dengan tingkat ketinggian yang bervariasi seperti yang sudah dibahas pada bab awal. Nah, contohnya yaitu ada penduduk yang ada di daerah dingin cenderung memakai pakaian yang bahannya tebal, sedangkan penduduk yang berada di daerah panas cenderung menggunakan pakaian yang berbahan tipis. Nah, selanjutnya ada fenomena pada lapisan litosfer. Contoh dari fenomena yang terjadi pada lapisan litosfer adalah terjadinya gempa, adanya erosi atau tanah longsor. Gempa dapat terjadi karena pergeseran lempeng tektonik dan adanya aktivitas. Nah, yang ketiga ada fenomena pada lapisan hidrosfer. Hidrosfer terdiri atas semua perairan yang ada di permukaan bumi seperti lautan, sungai, danau, serta sungai bawah tanah. Para ilmuwan memperkirakan jumlah dari air di permukaan bumi lebih dari 1.300 juta kaki kubik. Yang keempat, ada fenomena pada lapisan biosfer. Biosfer terdiri dari semua lapisan organisme makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan organisme bersel satu. Sebagian besar kehidupan terestrial di bumi terdapat pada zona yang membentang dari 3 meter di bawah tanah sampai 30 meter di atas tanah. Nah, di sini ada contoh biosfer. Nah, kita udah masuk ke poin terakhir nih, yaitu ada fenomena pada lapisan antroposfer. Antroposfer merupakan lapisan manusia di permukaan bumi. Antroposfer sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya keberagaman adat dan budaya yang terdapat di permukaan bumi. Lalu
masuk ke materi yang ketiga, ada jenis dan karakteristik bencana alam. Bencana alam dapat diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Terjadinya bencana alam juga menimbulkan berbagai kerugian dan penderitaan yang cukup berat bagi masyarakat. Yang kedua, ada bencana alam meteorologi, terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contoh dari bencana alam meteorologi adalah badai, angin topan, kekeringan, dan kebakaran hutan yang ada pada video di atas. Yang ketiga, ada bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam terjadi di luar angkasa, akan tetapi akibatnya dapat kita rasakan sampai di permukaan bumi. Contohnya dari bencana alam ini adalah hujan meteor dan badai matahari. Selanjutnya ada jenis-jenis bencana alam. Yang pertama ada banjir. Banjir terjadi karena ada luapan air yang lebih akibat curah hujan yang tinggi. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu tanah yang sudah tidak mampu menyerap air, manusia yang masih membuang sampah sembarangan, serta tersumbatnya saluran air yang mengalir. Yang kedua ada tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut. Terjadinya gempa di dasar laut karena adanya pergeseran lempeng di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang pasang dan dengan cepat menuju dataran. Yang ketiga ada pencemaran udara yang didapatkan dari asap-asap kendaraan bermotor seperti asap-asap dari pabrik industri. Pencemaran udara terjadi secara alami maupun karena ulah manusia. Yang terakhir ada gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepadan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak 3 materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. See you di pemaparan selanjutnya.